Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di channel kesayangan kita, The Sinners Channel. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia makin parah, sehingga pemerintah memutuskan untuk menarik rem darurat. Pembatasan kegiatan sosial kembali diberlakukan. Kegiatan ibadah, sekolah, dan lainnya ditutup sementara. Dalam situasi demikian, ada yang merasakan seakan-akan dikondisikan untuk hidup antisosial, menarik diri, menikmati kesendirian di kamar, tidak butuh bersekutu dengan sesama. Kata bersekutu di sini seringkali dimengerti sebagai kumpul dengan teman, nongkrong bersama, atau ya pergi ke persekutuan pemuda. Namun, ketika kalimat persekutuan orang kudus, the communion of saints, muncul di pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap minggu, apakah merujuk ke pengertian nongkrong bersama tadi? Tentu tidak. Kalimat persekutuan orang kudus adalah setelah kalimat gereja yang kudus dan am. Apa bedanya antara keduanya? Gereja yang kudus dan am sedang berbicara jangkauan wilayah, tidak dilimitasi oleh batasan ruang, dan halnya seperti suku, ras, dan denominasi. Gereja sebagai tubuh Kristus adalah satu, walaupun mereka ada di berbagai lokasi dan denominasi yang berbeda, namun beriman kepada Kristus yang sama. Persekutuan orang kudus di sisi lain berbicara tentang jangkauan waktu. Persekutuan kita dengan orang-orang kudus lainnya tidak dilimitasi oleh batasan waktu. Kita sama-sama mempunyai persekutuan di dalam Kristus dengan orang-orang percaya sepanjang zaman. Bapak-bapak gereja menjelaskan bahwa gereja ada dua kondisi, yaitu yang pertama, gereja yang berjuang atau disebut ecclesia militans, mencangkup mereka yang masih berjuang di dalam dunia. Dan yang kedua, gereja yang dimuliakan atau ecclesia triumphans, mencakup mereka yang dimuliakan di surga. Kitab Ibrani pasal 11 mencatat tentang pahlawan-pahlawan iman seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan lainnya yang sudah mencapai garis akhir dalam perjuangan iman mereka tentunya. Pasal selanjutnya, Ibrani 12 ayat 2, memberikan dorongan bagi kita sebagai orang-orang kudus yang masih di dalam perjuangan untuk melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita sebagai ecclesia militans dihimbau dan didorong untuk siap menerima didikan Tuhan, mengejar kekudusan, dan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita mungkin sementara tidak bisa berkumpul bersama saudara seiman secara fisik, namun kita tetap mempunyai ikatan dan persekutuan yang real dengan mereka secara online. Dan bukan hanya itu, kita juga bersyukur ketika kita membaca Alkitab dan sejarah gereja, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita benar-benar mempunyai ikatan persekutuan dengan Bapa Abraham, Raja Daud, Nabi Elia, Rasul Paulus, Bapak Gereja Agustinus, Reformator Luther, Penginjil John Sung, dan semua orang kudus lainnya sepanjang zaman. Mari kita memohon anugerah Tuhan untuk memampukan kita berjuang dalam iman sampai garis akhir, menyatakan kerajaan Allah telah datang dalam Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi namanya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih.